Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik saya hari ini adalah tentang strategi dalam menciptakan budaya bencana ya. Nanti saya sebentar lagi saya share screen gitu ya, sambil jalan begitu. Semoga ini jalankan bagus ya. Kadang ganti komputer tuh kadang kita agak kesulitan ya. Nah ini maunya sih bagus ya dari prodi dan dari negara itu dibantu komputer lebih canggih sekali kadang nggak bisa pakai ya, susah. Itulah generasi berbeda kita. Tapi tidak apa-apa ya, kita jalankan bahwa bagaimana strategi menciptakan ini yang saya pelajari ya, baik sebagai praktisi, sebagai akademisi, baik sebagai peneliti, baik sebagai birokrat ya, ikut juga di negara kita sejak periode Pak SBY, Pak Jokowi ini sampai ada perpanjangan lagi 12 tahun sejak baru BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu ada ya, sampai sekarang mau direvisi lagi ya, sampai ngawal lah, saya yang mengawal di sana. Jadi banyak hal yang bisa saya sampaikan ya. Yang pertama itu kondisi alam di Indonesia, bagaimana pengaruh alam terhadap infrastruktur kita ya, terus nanti strategi melalui sistem nasional penanggulangan bencana ya, bagaimana juga ingin merubah ya, dengan sistem itu merubah budaya ya, dan paradigma yang lama yang sulit ya, tapi tidak apa-apa, memang itu prosesnya begitu. Terus bagaimana kita merespon alam untuk pada pembangunan infrastruktur, bagaimana kita merespons adaptif pada bangunan terhadap alam. Terus nanti sedikit ada adaptif pada bangunan tahan gempa, tapi nanti akan banyak disampaikan oleh Prof. Iswanti Imron, saya kira ya, terutama bangunan teknis begitu, akan lebih detail karena mengahlinya, pakarnya beliau begitu ya. Nah, saya akan menyinggung-nyinggung sedikit-sedikit saja karena waktunya sangat mendesak, mepet juga ya, tapi topiknya kan luas ini ya, bencana alam apalagi itu banyak sekali. Nanti contoh bagaimana merespon adaptif pada bangunan pada beberapa kegiatan di bidang struktur, dan tentu saja nanti kita akan berterima kasih kepada siapa saja yaitu ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, generasi muda yang saya hormati. Jadi kalau kita mengacu pada undang-undang, maka bencana kita ada 3 macam, yaitu alam, non alam, sosial. Nah, yang terkait hari ini adalah mengenai bencana alam ya. Ini. Jadi yang mengenai bencana alam adalah yang kaitan yang hari ini. Jadi untuk yang lain tentu ini tidak ya, walaupun ini terkait juga karena apa? Sekarang ini pandemik ya, jadi ada pandemik COVID yang luar biasa seluruh dunia, tentu itu akan mempengaruhi mau tidak mau, bahkan pengaruh besar terhadap terhadap sejarah manusia, budaya manusia ya, kalau berhubungan dengan apalagi dengan konstruksi ya, struktur. Jadi pekerjaan struktur mungkin banyak yang sedang berhenti dan sebagainya, tapi yang di non fisiknya jalan seperti kita hari ini nih ya, juga berhubungan dengan non fisik sebetulnya, non fisik ya, dan tapi jalan juga ya, tapi tidak langsung di lapangan memang, tapi bidang konstruksinya sama ya, itu di lapangan seperti itu ya. Nah, Ibu Bapak sekalian saya hormati, jadi ini masih di sini, nanti kita ke alam, bencana alam, terus ada saya bagi nih ya, ini saya sendiri, makanya nanti kalau nulis ini ya teman-teman kan ini ada di YouTube dan sebagainya, ini pendapat saya, kalau nanti beda-beda tidak apa-apa ya, karena pendapat saya setelah di BNPB itu agak berubah juga. Ternyata agak beda ya. Jadi saya bagi menjadi 3, yaitu namanya dinamika geologi, terus proses klimatologi, dan hybrid ya. Nah ini jadi hybrid. Nah itu nanti kita tidak akan mempelajari yang banyak seperti ini ya. Yang lain kita fokus pada di sini nanti. Tapi ada juga ya sedikit-sedikit nanti saya tampilkan 1-2 gambar yang terkait dengan bencana alam non gempa lainnya ya. Karena nanti di bidang gempa bumi ini Prof. Iswandri sudah akan banyak ya berbicara tentang bagaimana mitigasi atau pengurangan risiko bencana pada bidang ini, pada bidang gempa bumi dengan mengacu pada bangunan-bangunan yang teknis begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang bagaimana ini pendekatan? Jadi begini, saya dulu waktu diberi kuliah waktu awal ya, bangunan tahan gempa harus diterapkan. Ya ini teknis harus, ini wajib, kalau tidak cuma menyalahi aturan bisa dihukum dan sebagainya. Nah sekarang pendekatannya beda, pendekatannya lebih humanis ya. Kita harus membuat bangunan aman bencana, tahan gempa dan sebagainya itu ya. Karena apa? Karena kita dengan faktor ya, jadi kita itu dan struktur berhubungan antara beban di luar eksternal atau
koaksi terus menyediakan R atau resisten ketahanan. Jadi itu adalah filosofi dasar kita, ya. Jadi konsep, bahkan turun ke konsep bahwa itu adalah antara inilah itu pada beban entah itu strukturnya maupun non struktural global, ya. Ini maka nanti ada orang yang bicara ada bangunan aman gempa, memang beda, ya. Aman tahan gempa itu banyak sipil yang mengatakan itu karena dan struktur, tapi belum tentuan, ya. Nasional dan non struktural dan arsitektural yang lain yang harus diperhatikan supaya bangunan jadi aman gempa. Jadi ada satu step lagi, tapi ternyata adalah bidang yang lain seperti arsitek dan bidang bangunan. Nah, saudara saya sekalian ini yang saya hormati, hanya kondisi, ya. Sarwidi sepertinya terputus ya Pak ya? Iya, ngelek kelihatannya koneksinya. Pak? Coba dikontak aja. Sementara ada gangguan Oke, Pak. ini Suaranya masih kecil nih Pak. internet di tempat saya, ya. Mungkin ada masalah ini. Potnya. Siap. Ini ada 3 kondisi tadi, ya. Yang penting kita tahu kritisnya, kondisi kritis, terus kita harus melampaui kritis itu supaya kondisi kita dinamakan adalah aman, ya, aman gitu. Jadi aman dipakai untuk orang, gitu, ya. Nah, terus Ibu Bapak sekalian, adik-adik semua, mahasiswa. Jadi sebetulnya kita di negara ini sudah punya sistem, ya. Sistem itu yaitu pertama adalah hubungan dengan sistem hukum, ya. Jadi untuk sistem hukum, ya, setelah keputusan politik, oke, hukum seperti ini, ya, tertinggi, ya, politik setelah hukum, bahwa kita menginginkan penanggulangan bencana, karena tadi hubungan dengan infrastruktur yang gagal itu kalau nanti banyak, apalagi ada pemicunya seperti gempa, itu nanti bisa menjadi bencana, sehingga nanti pengelolaan atau penanggulangan bencana itu harus dari cara lama harus dibarukan dulu, ya. Ini proses yang panjang tentu, karena mencakup nanti budaya dan paradigma, cara pikir itu kan lama, ya, bisa 1 generasi, ya, bisa lebih. Tapi kalau orang-orang yang edukasi tentu mudah, ya. Jadi ada dulu insidentar, sekarang harus kalau dulu namanya insidental kalau ada bencana dilakukan, ya. Kalau sekarang tidak, ya, tidak harus sebentar insidental begitu, ya, tapi antisipatif gitu. Jadi diantisipasi begitu, ya. Yang dulu sporadis sana sini kalau ada bencana dilakukan, tidak, sekarang sistematik. Jadi pakai sistem, namanya sistem nasional penanggulangan bencana. Ya, ini mohon maaf nih waktunya tadi habis juga untuk ini, ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, teman-teman, jadi ini adalah kerangka pikir di dalam negara ini, ya. Mengapa kita harus buat bangunan tahan gempa dan sebagainya? Sebetulnya melalui kemanusiaan, ya. Jadi kalau kita gagal membangun bangunan yang tidak adaptif terhadap bencana, yang Indonesia kita begitu banyaknya tadi, ada 11 macam bencana, kecuali bencana salju, ya, itu yang nggak ada, kekeringan juga ada bahkan, ya, gempa apalagi begitu, ya. Jadi ada 3 pokok ini yang harus kita lakukan. Terus nanti kita biar mengetahui di mana posisi kita begitu, ya. Jadi adanya ancaman, ya, tadi bencana kita batasi alam, ya, alam tadi. Terus ada kerentanan, ini bisa kerentanan bangunan, ya, kerentanan bangunan. Dan di sini kalau kita adalah kapasitas, bagaimana kapasitas kita, SDM-nya itu seperti apa, termasuk peraturan-peraturan dan sebagainya. Jadi intinya apa? Bagaimana menurunkan ancaman, ya, atau menurunkan kerentanan. Yang ini kalau menurunkan kerentanan berarti meningkatkan ketahanan gempa itu. Jadi menurunkan kerentanan, ya, itu turun. Kapasitas apa? Semakin banyak SDM kita yang mampu, tentu nanti akan naik kapasitasnya dan akan mengurangi risiko ini. Jadi rumusnya, ya, sederhana, ini dipakai untuk seluruh Indonesia karena ini berdasarkan, jadi Yugo Frame for Action dipakai di seluruh dunia, ya. Walaupun nanti adik-adik sekalian kalau di bangunan tahan gempa itu kadang banyak, ya, di banjir ada 14 kadang faktor seperti ini. Tapi ini yang paling mudah yang kita bisa lakukan dan dilakukan sekarang oleh BNPB dan seluruh
sistem kenegaraan di tempat kita. Yaitu intinya adalah bahwa kita mengutip 3. Nah, khusus untuk gempa karena yang hazard ini tidak bisa diapa-apakan, maka nanti hanya kerentanan dan kapasitas termasuk simulasi yang bisa kita lakukan, ya. Nah, itu yang disebut sehingga mitigasi. Ini sebutkan pengurangan risiko bencana, tapi kita tidak bisa merubah hazardnya. Beda dengan banjir ya. Banjir bisa kita rubah itu ancamannya, debit banjirnya bisa kurangi dengan macam-macam cara ya, penanaman pohon dan sebagainya. Tapi khusus untuk gempa ya itu beda ya, strateginya pakai mitigasi. Nah, itu terus kita sistemnya apa? Sistemnya ada legislasi, pendanaan, kelembagaan, iptek, perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, ini melalui ini semua nanti bagaimana bahwa kita ya bisa menyadari keadaan di Indonesia seperti ini, orang harus membuat seperti apa ya. Nah, seperti itu karena harus melalui negara itu harus melalui sistem. Sistemnya di sini ada 6 komponen. Legislasi sudah ada, itu baik turunan dari undang-undang sampai ke peraturan presiden sampai peraturan menteri ya, dan sampai ke bawah. Ada nanti ya, ada bahkan peraturan dari Badan Standar Nasional dan sebagainya untuk peraturan ya. Nah, itu kalau kelembagaannya sudah jelas ya, ada di BNPB dulu yang relatif baru, tugasnya apa? Yang berhubungan dengan bencana, maka pada saat bencana merupakan komando ya di tinggi. Terus setelah tidak ada bencana bagaimana? Karena komprehensif ada pre dan post, maka dia menjadi koordinator, koordinasi apapun yang terkait dengan bencana ya begitu. Nah, dalam penyelenggaraan akhirnya dalam satu komponen sistem terakhir nanti ada namanya prabencana, ada. Nah, ini namanya komprehensif ya. Jadi tidak hanya saat bencana banyak TV itu setelah tidak ada bencana ditinggalkan, nggak boleh ya. Nah, kita harus ada. Bahkan hari ini, saat ini kita adalah pada tahap pra-bencana. Kita tidak menginginkan ada bencana, tapi kita antisipasi pada bencana. Nah, yaitu ada perencanaan, pencegahan, pendidikan, pelatihan, termasuk seminar ini ya, nah dan sebagainya. Ya, nanti beda-beda. Kalau gunung api agak beda lagi, dan banjir ada situasi terhadap potensi bencana. Persiapan ada, tapi untuk gempa, guncangan sulit ya, jadi tidak ada. Lalu yang lain-lain bisa. Ya, angin pun bisa dipakai peringatan dini dan sebagainya. Ini main-main, ya ini bisa mainkan. Tapi untuk gempa khusus tidak. Oleh karena itu tadi judulnya walaupun namanya bencana, akhirnya nanti tetap yang banyak menonjol itu di kegempaan karena memang sifat-sifat gempa yang berbeda dengan sifat-sifat dari lebih siap. Nah, ini ketentuannya di sini ya. Banyak sekali ahli-ahli lain tapi sangat vital ada teknik sipil karena di sarana dan prasarana ya. Nah, sekarang membangunnya dari segi ini adalah segi legalnya dari hukum. Bagaimana? Jadi pasal di Undang-Undang Nomor 24 2007 namanya Undang-Undang Penanggulangan Bencana di pasal ayat 75 diantaranya ya, karena ini undang-undang harus ada turunan-turunan ya. Nanti bahwa kalau pembangunan lalai dan menjadikan bencana, nah ini termasuk kita bagaimana kalau mendesain bangunan lalai dan nanti ada kena masalah gitu ya menjadi bencana, maka ini ada denda minimum masalahnya beratnya. Tidak ada kalau sudah masuk pengadilan dan dikunci lanjut itu tidak bisa bebas ya, karena ada minimum. Ini beda ya untuk bencana. Bahkan kalau mengganggu dalam sistem kemanusiaan itu nanti bahkan ada pidana tertinggi ya, pidana mati atau pidana seumur hidup. Ya. Nah, ini tidak main-main untuk kita orang teknik sipil. Jadi seperti dokter juga nggak bisa main-main. Kita bangun ya betulan ya. Kalau tidak nanti akan kena pidana sanksi seperti ini. Misalnya sampai ada yang meninggal luar biasa, minimum 8 tahun ini berat ya, minimum 3 miliar dendanya saja. Ini ada. Jadi kita kalau nanti ada investigasi, misalnya lah bangunan ya ada gempa besar tapi bangunan yang lain kok tidak ambruk, ada bangunan yang ambruk, ya nanti diinvestigasi kesalahannya di mana, begitu ya. Nah, kita lebih baik karena kita adalah bagian yang di hulu ya, di hulu kita harus bertanggung jawab di sana ya. Biar bersama. Bahkan di Indonesia itu sudah punya di PUPR-nya menambah dari peraturan tadi mengenai PP nomor 4 peraturan pemerintah yang 14 itu lengkap itu
itu di bidang konstruksi pun kalau nanti pada saat pembangunan pun ya dalam saat konstruksi loh ya belum selesai itu pun harus memperhatikan di daerah-daerah mana yang rawan gempa ya itu tetap dilakukan. Jadi kita sebetulnya sudah mulai mempunyai cara untuk mengamankan manusia kita atau rakyat kita ya bersama tamu tentu saja ke sana. Nah itu harus dibentuk dengan ketangguhan ya. Ketangguhan apa? Ketangguhan itu mulai dari mana? Ya ini seperti telur dan ayam, nggak usah kita berdebat telur ayam, lakukan aja yang Anda menganggap telur duluan ya telur jalan, yang ayam duluan ayam jalan, nanti nggak jalan kalau kita hanya menunggu keputusan. Kadang ya sudah dari atas boleh, dari bawah boleh, atau semuanya. Jadi ini kadang bisa dari nasional, bisa individual. Nasional tadi dengan undang-undang, tapi di bawah itu sebenarnya sudah bergerak juga. Undang-undang itu mengakomodasi ke bawah, termasuk dalam cara-cara mendesain bangunan tahan gempa ya. Kalau di Amerika terkenal FEMA ya, Federal Emergency Management Agency ya, jadi seperti BNPB-nya sana gitu, tapi dia emergency ya pada saat itu. Tapi kita lebih lengkap, tidak hanya emergency, itu hand in hand dengan Kementerian PU ya untuk fisik. Ya. Jadi bisa tangguhnya melalui individu, nasional atau keluarga, namanya village, dan itu sudah ada programnya di Indonesia itu. Ya mungkin adik-adik belum ada yang ikut ya. Jadi kalau ketangguhan suatu bangsa itu untuk membuat tadi membudayakan membangun suatu yang konstruksi yang aman gempa itu melalui dari individu seperti Anda sekarang ya, ada program namanya individu. Terus ini ada namanya family, Katana, keluarga tangguh bencana. Keluarga tangguh bencana itu akhirnya apa? Tetap fisiknya, bangunannya, rumahnya. Jadi kita mau tangguh apapun bencana, rumahnya tidak. Padahal di wilayah gempa misalnya atau di wilayah bencana yang lain tentu akan jadi masalah. Setelah itu ada program mengenai kelurahannya atau desa tangguh bencana ya desanya. Jadi ada desa itu di tangguh atau tidak itu termasuk dalam indikasinya adalah fisiknya bagaimana. Nah ini tugas kita berat, bagaimana membangun fisik yang puluhan juta seperti itu harus mengadaptasi di sana yang kalau kita lihat di sana masih seperti itu ya kesulitan. Sehingga ada juga sampai ini pengembangan desa kelurahan tangguh bencana tetap ada fisiknya ya, sinkronisasi. Jadi apapun kita mau tahan gempa atau kita cara mempelajari cara menyelamatkan saat gempa dan sebagainya itu kan diajari kita. Tapi sekarang berbeda. Kita yakin nggak bangunannya tahan gempa? Kalau tidak, karena konsep itu dulu datang dari negara maju yang bangunannya sudah standar tahan gempa, sehingga dia masuk di kolong meja lah. Kalau bangunannya tidak tahan gempa, padahal dia bisa lari keluar, ya kita lari keluar. Dan itu sudah sejak sebelum gempa Jogja, kalau di Jogja sudah disosialisasikan seperti itu, tapi belum seragam gitu. Sehingga pada bingung, tapi alhamdulillah sudah banyak yang keluar ya, karena bisa keluar. Kalau masih di dalam rumahnya anak ambruk, ya mejanya kemburuan kan gitu ya. Ini sekarang agak beda ini sosialisasi kepelaksanaan seperti itu, karena ada strategi pembangunan desa tangguh bencana ini, termasuk keluarga tangguh bencana. Akhirnya apa? Kalau sebelum bagaimana, saat seperti apa, setelah itu untuk membudayakan ya. Nah, jadi tadi bertingkat gitu ya. Nah, sekarang kenyataannya Indonesia seperti apa tadi ya, banyak sumber-sumber bencana. Nah, kita pilih yang mana? Karena kita bisa milih alternatif apapun. Suatu bangsa dan negara ya itu boleh memilih ya. Tuhan yang nanti yang akan menentukan setelah dipilih ya. Jadi nasib suatu kaum atau bangsa itu adalah manusia, nanti Tuhan yang akan menetapkannya itu ya. Jadi kita diberi hak untuk merubah itu dan menanggulangi bencana, karena ini banyak teman-teman yang dari masyarakat yang tidak setuju. Menanggulangi bencana itu kan sama dengan melawan Tuhan begitu ya. Bukan, bahkan itu adalah mengikuti perintah Tuhan ya. Nah, sebagaimana juga nanti kita kalau ignore ya, masa bodoh, apalagi konfrontatif. Ini banyak yang konfrontatif, mengatakan saya lebih lama di sini, tinggal sudah bertahun-tahun kami. Ya kalau kita sosialisasi, karena akhirnya alam itu lebih lama dari manusia ya. Nabi Adam aja mungkin baru 100 ribu tahunan ya, sementara alam udah jutaan tahun. Jadi lebih dulu begitu loh. Tapi orang setelah tahu ya tahu kalau dilawan juga kalah juga sama alam gitu ya. Akhirnya yang pendidikan sekarang ini lama, tapi yang masih irasional tentu tidak mudah seperti itu ya. Masih ada pemaksaan ya, seperti COVID kemarin ya, masih ada law enforcement, pemaksaan, kesadarannya karena belum ada begitu. Nah, sekarang kita sadarkan bahwa itu adaptif dengan model-model desa tangguh bencana, terus ada peringatan bulan
pengurangan risiko bencana dan sebagainya, itu ya, pengingatan lain, maka diminta sebagai adaptif ya atau adaptatif terhadap bencana ya. Kalau untuk bangunan yang khusus seperti bendungan dan sebagainya, sabodam dan sebagainya, itu malah harus kooperatif dengan alam, tidak hanya adaptif ya. Tapi kalau bangunan kita yang ada di alam ini, kalau mau selamat ya tetap harus adaptif gitu ya. Kalau tidak, sewaktu-waktu ada masalah, beban yang ada di alam ini tidak kita akomodasi, itu kesalahan besar buat kita ya. Nah, ini belajar kita terus-menerus sampai ke sana. Karena apa? Nanti ada resistensi. Tidak semua orang itu rasional, ya. Jadi terutama di negara yang masih berkembang. Kalau negara maju juga banyak ya rasional, walaupun dia banyak juga irasional karena ada watak manusia yang mengedepankan irasional dibandingkan rasional ya. Juga. Nah, itu ada law enforcement tadi, ya sudah dihukum aja kan, itu membahayakan orang banyak. Tapi kalau yang sadar, mari kita sadarkan begitu ya. Nah, jadi kalau gempa itu mengapa menjadi fokus di Indonesia itu, kejadiannya itu mendadak, beda dengan yang lainnya, prediksinya susah ya, sehingga perlu ada strategi ketahanan ini sesuai dengan karakteristik gempa, yang kanan kiri maju mundur mendadak dan sebagainya ya. Jadi bukan dipasang nanti saja, kalau gempanya datang nanti kita pakai kolom yang lebih besar, tidak begitu. Tapi banjir masih bisa. Ini sudah mulai bulan banjir, maka kolom ini harus lebih besar karena batu ini bisa dari sini kalau tidak dari sana. Itu masih bisa. Tapi kalau gempa tidak bisa. Oleh karena itu istimewa ya. Gempa itu istimewa. Terus sedikit ya mengenai bangunan tahan gempa, tapi nanti beda dengan Prof. Iswandi, karena nanti Prof. Iswandi banyak yang mengenai bangunan teknis dan sebagainya. Saya banyak bangunan umum ya, melihat kondisi di Indonesia yang hampir 2/3 ya, kalau dihitung para ahli dan juga lihat sejarahnya itu ada jangkauan ke gempa. Melalui apa? Jadi banyak yang memikirkan bahwa gempa itu penyebab bencana. Begitu terus gempa sejak dulu ada gitu ya. Tidak selalu gempa menjadikan bencana, masih banyak ukurannya juga, bangunannya juga tadi ya, kapasitasnya juga dari kalau dihitung pagi adalah hazard kali vulnerability kali capacity, di mana ada yang bisa menolkan itu bagus ya, dinolkan itu tentu resikonya nol ya, tapi itu sulit ya. Jadi kalau yang di Palu itu terutama nanti bahwa kalau orang namanya bangunan tahan gempa itu hanya yang di pertama ini gitu ya, karena masyarakat kadang masih berarti katanya bangunan tahan gempa itu beda karena di sana ada likuifaksi, beda lagi gitu ya. Nah, yang banyak dibicarakan adalah bangunan karena tahan guncangan gempa. Tapi kalau terlalu panjang ya, bangunan tahan guncangan gempa kan repot ya. Terus bangunan tahan gempa, tapi repotnya masyarakat awam berarti tahan tsunami karena juga dari gempa, tanah gerak karena gempa, likuifaksi karena gempa, tanah turun seperti di Boya, di ibu kota Donggala itu ya, kebakaran seperti terjadi di San Francisco dan terjadi juga di Palu kemarin, penjarahan terjadi di Jogja, di Palu dan sebagainya, itu adalah akibat-akibat yang menyebabkan itu menjadi gempa itu menjadikan bencana. Jadi bagaimana kalau bisa itu dipotong atau dimitigasi, dikurangi nih ya. Kalau bisa dipotong bagus ya, dipotong misalnya kalau ada tsunami ya kita buat bangunan yang jauh dari tsunami ya sudah nggak ada masalah ya. Di gunung gitu nggak masalah. Terus kita mau longsor jauh dari tanah yang longsor dan sebagainya. Tapi goncangan ini tidak bisa seperti itu. Sehingga ini dari gempa tadi istimewa, goncangan gempa itu juga istimewa. Sehingga sampai bangunan tahan gempa itu bangunan tahan guncangan kuat ini, bukan tahan tsunami, bukan tahan karena gerak, beda lagi bangunan tsunami ya. Tapi semuanya bisa dilakukan karena kalau bangunannya pada posisi yang terkena hazard semuanya, ya tsunami, ya tanah gerak, ya likuifaksi, ya kita desainnya harus begitu. Karena bebannya ada di sana ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Waktu saya masih berapa menit ya? Sekitar berapa itu? Masih ada sampai pukul 10.05, Pak. 10.05. Kalau sekarang ini ya saya nggak bisa lihat jam ini ya. Tapi oke. Ya 10.05 masih ada waktu cukup banyak ya. Oke. Ya, Pak. 20 Nah, menit. sekarang begini. Ini karena saya bagiannya yang umum ya, di BNPB itu nggak boleh milih-milih bangunan ya. Anda boleh milih-milih bangunannya teknis ya, untuk apa? Untuk TA, tugas akhir ya, untuk skripsi, untuk disertasi dan sebagainya. Ya banyak orang milih yang bangunan kiri ya, yang namanya bangunan teknis ya. Ini bangunan teknis. Nih, ya. Itu. Nah, tapi ini saya yang di BNPB dan di akademis itu saya harus mikirkan juga yang bangunan seperti ini gitu loh. Yang bermacam-macam sekarang sudah mulai punah ya. Punah. Nah, tidak mengapa kok dirisaukan sudah punah? Karena bangunan-bangunan yang non teknis beneran seperti ini.
tradisional itu tangguh sekali. Kalau udah gempa besar sampai miring, ini tempatnya Mbak Hawir, tetangga saya ini berapa kali kena gempa sampai miring juga nggak apa-apa juga, gitu ya. Oh, kalau miring langsung aja tiangnya itu didirikan sama tetangga-tetangga. Ayo Mbak, kita dirikan, nggak masalah. Kalau ini harus dites di laboratorium dan sebagainya. Tenaga ahli ini, ahlinya jahat, laboratorium di ITS tadi ya, yang macam-macam. Di sini cuma dipukul sama tukangnya itu, pukul tok-tok, ini sudah nggak kuat nih, kayunya ganti Mbak, ganti. Kalau ini agak miring nih, berapa? Pakai benang aja, miring sekian. Yuk diangkat, berapa orang, 10 orang, 20 orang, ini didirikan lagi begitu. Ini bangunan yang disebut non teknis beneran, ya itu wah luar biasa. Apalagi bangunan yang cuklu, bangunan Minang, bangunan Batak, bangunan mana-mana ya banyak ya, Toraja juga itu sangat kuat sekali dia karena sudah bertahun-tahun dia itu ahlinya sudah pelajari itu ya dan sudah mengadaptasi. Tapi yang baru ini baru bangunan teknis yang diadaptasikan, bangunan yang apa yang berbahaya di Indonesia, bangunan yang ini teknis juga ya, masih teknis itu. Tadi di suatu daerah kadang jumlahnya sedikit gitu ya, karena bangunan teknis sudah, apalagi kalau mengikuti ada ini ya, ada peraturan sudah ditegakkan dan sebagainya. Oh itu nggak masalah ya, sudah mulai bagus lah ya, artinya sudah mulai bagus sekali gitu ya. Oke. Terus saya teruskan. Nah, di sini ini yang jadi masalah. Ini saya katakan semi teknis ya. Jadi tidak teknis. Kalau non teknis beneran seperti ini, tapi ini sebetulnya teknis. Tukang-tukangnya juga sudah pernah ada yang kursus bagaimana membuat tembokan yang bagus, membuat kolom yang bagus, penulangan bahkan. Ini bangunan semi teknis ini yang banyak di Indonesia, luar biasa banyaknya. Itu ya. Yang ada suara gemercik ini dari mana nih ya? Ada suara gemercik ini saya carinya dulu apakah saya atau bukan ya. Nah, ini kan di tempat saya nggak ada, tapi ada suara ya seperti itu. Apa karena internetnya ya? Internetnya. Kan ada suara gemercik sudah. Sekarang sudah nggak ada suara. Nah, sekali lagi saya ulangi lagi ya. Jadi bangunan yang sebelah kanan ini atau yang di sini ini adalah bangunan yang terbesar yang menimbulkan bencana selama ini di Indonesia. Nah, bahkan di beberapa banyak negara seperti China, di Jepang juga begitu ya. Tapi bangunan besar memang sana sudah banyak. Tapi di desa bahkan 100% kadang bangunan seperti ini. Yang ini tidak mudah ya. Anda memodelkan aja kalau bisa, modelkan aja pakai sap, pakai tas, pakai ini nanti kesulitan. Bahkan kalau mau pakai stradin, mau pakai abacus dan sebagainya monggo bisa. Tapi itu kadang tidak memuaskan. Sehingga pakai pendekatan lain, pakai laboratorium dan sebagainya. Ya, ini ahlinya tidak banyak ya, tapi tetap harus ada begitu ya. Nah, jadi baik di Lombok, di Ambon, di Banjarnegara itu bangunan-bangunan seperti ini gitu ya. Nah, repotnya seperti ini. Kalaupun teknis ya nggak teknis beneran. Orang bilang semi teknis ya campur-campur gitu. Ya nggak ada juga izin bangunan seperti ini di desa yang jumlahnya ini bangunannya sampai puluhan juta ya, tenaganya tidak ada. Tapi nanti ada kiatnya. Nanti ada kiatnya kita bangun bagaimana membuat mengukur kerentanan dan bahkan nanti bagaimana bisa cepat melihat suatu daerah itu kerentanannya seperti apa ya. Nanti menggunakan program yang baru kita launching ya, dari launching. Nanti adik-adik semuanya terutama yang tidak gaptek ya sudah tinggal download di aplikasi Inaris ya, Indonesian Risk gitu, Inaris personal. Nanti terus di situ ada namanya assessment cepat bangunan. Nah, ini bisa dicek bangunan masing-masing kayak begini, nanti bisa dicek ya. Pakai Android langsung nanti bisa titiknya itu kena. Kalau nanti dipublikasi ya perlu ada validasi dari ahlinya ya, karena nanti itu panjang. Nanti ceritanya nanti ya, kalau masih ada waktu sekitar 2 menit lah. Jadi kita jadi memakai begini ya, jadi membudayakan pembangunan bangunan itu terutama untuk adalah kita beritahukan bahwa itu ada rumah tidak tahan gempa dululah yang membuat bencana, begitu ya. Kalau mereka nggak yakin sulit di masyarakat, apalagi irasional tadi ya, diberitahu ini loh rumahmu tidak tahan gempa. Ya ada yang nggak bisa tahan maupun tidak. Kalau sudah ketentuan Tuhan nggak ambruk, ya nggak ambruk. Ya bilang banyak yang begitu. Ya kalau
seperti itu pengetahuannya ya beda ya dengan kita yang ilmuwan, ya sudah coba aja Bapak pakai rumah riot, kami pakai bangunan tahan gempa, sama-sama berdoa juga, coba diguncang mana yang kebuan. Kalau saya begitu aja langsung ya nggak berani juga kok mereka ya. Artinya yang irasional pun nggak akan berani untuk melawan kita yang rasional begitu ya. Nah, hanya keengganan yang lain, tapi ini juga masalah di Indonesia. Mengapa kok sebenarnya solusinya sudah mudah, rumahnya asal tidak tahan gempa itu dihilangi ya, setelah mudah dihilangi gitu ya, dihilangi sehingga bangunan jadi tahan gempa semua. Ada gempa yang besar pun tidak ada luka-luka, tidak ada yang meninggal, tidak ada kerugian, ya tidak jadi bencana. Artinya hanya sebagai fenomena biasa, seperti kalau hujan tanpa banjir lah gitu ya. Jadi hujan berat, sini diberitahukan tapi ada banjir, enggak juga gitu ya. Sini tanahnya masih bagus ya, hutannya masih bagus gitu ya, seperti itu ya. Nah, seperti juga di negara maju yang gempanya besar sekali, MMI-nya ya, goncangannya luar biasa sampai 89, yang rusak dikit ya. Ini bangunan kami sudah pakai standar ini. Nah, di sini 6 dan 7 MMI saja sudah banyak yang punya korban ini ya. Beda itu kan ya, karena beda tadi kerentanannya berbeda gitu ya. Nah, kita teruskan. Nah, tadi kalau gempa ya nanti akan banyak nanti yang akan dilihat. Sama saya katakan saja bahwa masyarakat di tempat kita itu sudah karena terbiasa dengan bangunan itu hanya menahan gaya gravitasi yang repot ya. Kan jarang sekali gempa, bahkan satu generasi 2 generasi nggak ada, susah diberitahu Pak nanti ada gempa Sinaibu, ada nggak ada di sini, nggak pakai tulangan, saya nggak ada yang ngambruk kok, seumur-umur pakai saya juga buat nggak pernah ambruk itu di situ. Jadi tidak tahu bahwa gempa itu bisa periode panjang dan datang sewaktu-waktu, dia tidak. Sehingga apa, waktu terguncang beginilah bingung orang itu, loh kok bisa rusak bangunan saya padahal kuat. Ya kuatnya dia untuk kegiatan sehari-hari, namanya adalah gaya gravitasi ya. Nah, ini yang tidak kadang diadopsi oleh masyarakat gitu ya. Adik-adik juga sekarang mungkin generasi Anda sudah dikenalkan semua ya, bangunan tahan gempa sudah oke lah ya. Tapi tetap nanti Anda sosialisasinya tidak mudah semudah itu ya. Itu melalui generasi. Jadi sosialisasi masih, kalau di tempat kita religius ya, banyak orang itu religius ya, teis ya, percaya pada Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa ya, percaya. Jadi melalui pendekatan sana. Kalau pendekatan teknis ya orang nggak takut, nggak pernah juga dihukum orang ngambruk rumahnya, repot ya. Tapi kalau pendekatan apakah tidak dosa itu, oh iya ya, itu baru beda ya, ceritanya bisa beda ya. Sehingga pendekatannya pun kalau saya kuliah dan sebagainya sekarang mendekatannya kemanusiaan, bukan karena aturan-aturan teknis seperti ini. Aturan teknis itu hanya untuk memudahkan nanti dalam sisi hukum, sisi teknik desain, sisi teknik asesmen ya dan sebagainya, sisi pada saat konstruksi ya dan sebagainya. Nah, jadi bangunan yang ada di tempat kita itu, terutama ada bangunan engineer tadi ya, kalau di Indonesia nanti banyak ini ada PEMA, ASCE, ACI, kita juga punya SNI 76 dan sebagainya lah ya, banyak. Terus kalau yang non engineer ini sulit ya, karena itu teman-teman arsitektur itu yang banyak berkecimpung gitu. Tapi biasanya kalau mengikuti cara-cara lama bangunan kayu ya, biasanya itu kayu bambu itu nggak ada masalah ya, kecuali lapuk memang beda ya. Terus yang di sini semi engineer tadi juga sudah ada dari peraturan Menteri PU dan sebagainya. Saya juga beberapa kali membuat suatu inovasi bangunan ya, Barataga bangunan rumah rakyat tahan gempa, R-nya 2 ya, boleh dicek di Google gitu, sampai versi publiknya sudah 08. Saya dulu bangun 04 sebelum gempa Jogja itu, sekarang sudah sampai 08 dan sudah sampai 11 yang untuk fabrikasi ya. Nah itu ya memang harus ada inovasi, semua orang harus inovasikan, zamannya berubah, material yang dipakai juga berubah. Nah ini nanti akan dijelaskan oleh Prof. Krisanti insya Allah ya, yang lama-lama. Nah terus kita perlukan riset dan sebagainya untuk memperbaiki ya ketidaktahuan kita itu seperti apa ya. Oh kok kemarin kayaknya sudah tahan gempa sih kami. Iya, apalagi yang tidak tahan gempa, ini harus tahan gempa Bu, Pak. Kalau tidak ini ambruk. Bangunan kecil ini seperti di Brebes saja, cuma MMI-nya mungkin 4 ya. MMI 4 itu ya kayak goncangan apa ya? Ya sedikit goncangan kalau kita kayak ya, di apa renang itu ya, goncang-goncang kayak itu. Ini rumahnya ambruk dulu di Brebes juga. Di Aceh juga begitu, bahkan di aftershock-nya ini, aftershock-nya ya. Terus kalau di Jepang ya sudah punya macam-macam nih risetnya ya, bangunan yang tinggi seperti ini. Wah ini rodanya saja 180, roda kayak truk itu untuk ngangkat. Ini benda uji loh ya, ini yang kanan saya ini. Yang sini itu benda uji nih, jadi benda ujinya itu sebegitu besarnya ini. Ya. Benda uji sebesar itu, iya sebesar ini. Ya. Sebesar ini, iya.
Jadi dibuat beneran, tidak hanya strukturnya, non strukturnya, bahkan di situ ada alat-alat juga yang diuji di sana. Yaitu orang punya duit ya, terus nanti hasilnya banyak untuk memperbaiki peraturan yang ada dan kita gunakan itu ya. Nah ini itu di NIET ya di Amerika, saya lihat juga di Berkeley juga ada laboratorium seperti ini, bahkan di Illinois ya tempatnya Profesor Newmark yang banyak kita kenal itu. Saya ke sana pernah juga, wah itu luar biasa ya. Tapi itu cerita sana lah ya. Kalau saya kecil-kecilan saja untuk mengurangi itu dengan metode pembelajaran ke mandor-mandor ya, karena bangunan saya kecil, terus alat goncangnya juga ada, kalau beli susah ya saya buat sendiri, saya desain yang namanya Simutaga ya, simulasi ketahanan gempa, bisa dicek di Google juga ya. Itu salah satu inovasi ke masyarakat. Tapi tadi yang saya bicarakan yang awal tadi adalah bagaimana negara membuat budaya. Nah ini sampai ke bawah ini seperti apa gitu ya. Kita terangkan dengan teman-teman Jepang, Amerika dan sebagainya. Memang beda pendekatannya. Mereka pakai pendekatan hukum selesai. Ya, pakai pendekatan hukum, bangunan ini kalau tidak IMB hukum, dah. Ya. Tapi kita nggak bisa seperti itu. Siapa yang menghukum? Butuh banyaknya siapa yang IMB, rumahnya banyak sekali. Tugasnya di mana? Siapa yang bayar? Sebagainya. Beda ya. Tapi untuk bangunan teknis di kota-kota nggak masalah. Sudah pakai pendekatan hukum, takutlah pembuatnya. Orang kaya ya. Kalau salah dia hati-hati gitu. Ya. Bahkan ada latihan, ada percobaan ya. Laboratorium ya di luar negeri ya kayak gini kuatnya hebat ya, ini orangnya kecil-kecil seperti ini, bangun seperti ini dibangun. Nah kalau di Jogja teman-teman dari Barataga ya dulu bangun bangunan dulu ya waktu sebelum gempa Jogja, tanya pada ahli-ahli gempa udah dari daerah sini ada seismic gap dan sebagainya ya, kita sama teman-teman Jepang ayolah kita difokuskan di Jogja, nanti di Jogja, Klaten, Jawa Tengah itu ini buat oleh Pak Ismawan dan mandor-mandor saya latih untuk membuat bangunan-bangunan yang semi teknis tadi yang tahan gempa, untuk membuktikan pada masyarakat bahwa ternyata bangunan tahan gempa itu tahan gitu ya. Tuhan itu ya. Ayo ada yang mengatakan ya tahan gempa atau tidak tahan gempa, ambruk juga ada. Ya kalau Tuhan menentukan bangunan tahan gempa seperti ini tidak ambruk juga boleh. Saya bilang juga gitu. Jadi seperti itu ya, di lapangan masih tidak semudah yang kita lakukan ya. Dan tetap saja bangunan seperti ini yang paling banyak ya. Ini seperti ini, kalau adik-adik ada yang tertarik silahkan belajar dengan saya atau Pak Dr. Teddy Bun ya, itu banyak. Beliau juga punya inovasi. Saya juga dan teman-teman banyak ya, setiap tahun hampir serinya berbeda karena ada bata ringan ada berbeda, ada baja ringan dan sebagainya, jadi versinya jadi banyak begitu ya dibuat. Nah ini teman-teman semuanya nanti ada namanya Inaris sekarang. Tadi sistemnya pakai kenegaraan ya, supaya membuat budaya bagaimana membuat bangunan, terutama bangunan tahan gempa. Ini adalah dengan namanya Inaris personal ya. Ini bisa di-download di Google Play Store. Nanti bisa dicek-cek di sini gambarnya. Nah, maaf itu kalau ada recording stop ya. Cek apakah recordingnya di stop ya. Recording in progress. Sudah dilanjut Pak oleh teman-teman. Bantu recording ya. Gitu. Ya siap. Saya bantu recording itu karena tadi di stop. Terus selanjutnya ya, Inaris ini nanti di Android Anda. Android ya, Android buka nanti posisi Anda langsung tahu kalau ada di mana LED-nya, latitudinal dan longitudinal ya. Latitude dan longitudinalnya ada ya. Hasilnya nanti seperti yang di kanan ini ya, titik-titik misalnya di daerah Jogja. Langsung kita klik berapa rumah gitu ya. Dulu kita nyoba pakai sekitar seratusan relawan, itu dalam 4 hari udah selesai 1.600-an rumah atau berapa ya. Itu banyak sekali, sehari bisa 12 kok ya selesai rumah. Yang dulu satu rumah perlu 2 hari, sekarang 10 rumah bisa 1 hari ya, pakai namanya Inaris, nanti namanya Asep ya. Jadi coba, tapi ini baru diuji coba untuk edukasi, belum sampai ke legalisasi, belum sampai siapa nanti pengembangnya, nanti bentuknya seperti apa. Kalau sudah di-upload di pusat seperti ini, nanti akhirnya rumah-rumah kita itu punya kategori sendiri, merah, kuning, atau hijau ya. Sehingga kalau kita mau beli rumah, mau kos, itu ada kepastian, oh ini merah nggak usah, Bu, Pak, oh kamu tempat di sini ini murah. Ya kalau diperbaiki dulu retrofitting, nanti setelah di retrofitting dicek lagi dengan model ini atau model yang lebih canggih ya. Kalau adik-adik canggih lah, SAP dan sebagainya dimainkan, walaupun itu linear ya, linear inelastik, tapi ya apa boleh buat lah ya. Kalau ada yang
non linear ya monggo, bukan satu program besar itu tidak ya. Jadi ibu adik-adik nanti kalau beli rumah sudah selesai dan sebagainya ya nanti rencananya itu banyak setuju nih orang, terus nanti ada merah, kuning, hijau. Jadi tidak seperti sekarang ya, Anda mau jual rumah atau beli rumah atau menempati rumah kan nggak tahu ketahanannya seberapa atau kerentanannya seberapa. Kalau baik ya, nah itu ya. Nah oke, di sini kita coba di Aceh juga ya. Ternyata yang tahan gempa yang kerentanannya rendah ini sudah bagus karena apa? Takengon baru saja kena gempa 2013 ya. Wilayah yang baru saja kena gempa rehab rekonnya bagus, tapi lama-lama merah juga ada yang tidak mau membangun itu sudah lupa gitu. Walah gempanya sudah dulu, ngapain dipikir-pikir, kan gempa 80 tahun 100 tahun lagi gitu ya, kira periodenya seperti itu ya, tidak tahu kalau nanti energinya ngumpul 10 hari lagi atau 10 bulan lagi terjadi atau 1 tahun lagi terjadi, tidak tahu. Tapi ini memang ranahnya teman-teman menjelaskan, ranahnya teman-teman seismologi atau kegempaan kepada masyarakat ya. Kita yang di hulunya, hulu hilir ya, di hilir ini adalah harus ikut mereka karena mereka ahlinya. Kita mengadaptasi saja, oh kalau bebannya seperti ini harus seperti ini gitu ya. Oh sifatnya kanan kiri, maju mundur ya, sikapnya 3 dimensi kan begitu ya. Nah akhirnya contoh respon adaptif di sini ya yang kita lihat di sini adalah contoh untuk yang lain selain gempa. Nah gunung api juga ya, di sini gunung api saya pernah desain namanya Rulida ya, Rulida Merapi, nanti di Google juga bisa lihatnya. Kita bangun Rulida juga ya, kecil-kecil gitu yang rakyat, tapi yang Rulida besar ada yang gagal dulu, ada yang bakar orang ya, tahun 2006 masih ada itu ya. Tergagal itu bukan Rulida ya, bukan Rulida saya, bukan baik ya. Itu dulu dikiranya yang saya yang buat, itu bukan, desain saya tetap ada 3 di lereng Merapi ya. Ini jadi harus memperhitungkan tekanan angin ya, guncangan gempa harus, karena itu terkait dengan gempa kemungkinan sesar di wilayah Ambarawa atau di wilayah Merapi juga ada ya, sehingga tetap harus diadakan itu. Setelah itu bangunan ini harus tahan angin hembusan luar biasa ini. Di pohon tumbang ya, tuan panas ini harus diperhatikan itu kalau kita membangun bangunan yang aman bencana, terutama untuk darurat, karena tidak semua orang itu bisa lari saat ini seperti ini ya, tidak bisa, belum tentu bisa lari gitu ya. Ini saya kira itu ya. Oh itu mungkin di mute ya, di setel di mute after coming ya. Kalau orang datang di mute itu nanti orang yang datang bisa tertutup sendiri mic-nya, itu kadang ganggu ya. Oke, ya ini adalah bangunan Rulinda, tahan gempa, tahan angin, tahan api, tahan kerikil, karena ini kerikilnya juga sampai situ, tapi tidak tahan batu besar, karena ini tidak boleh dipasang di daerah-daerah yang hitam, tidak hanya merah, hitam yaitu daerah sungai ya, nggak bisa. Itu bangunan tahan api. Ini ada Rulinda dengan Pak Watanabe, saya melihat ya, Pak Watanabe ahli Sabo, saya memperkenalkan Rulinda jadi berteman baik dengan teman-teman di Jepang gitu ya, kadang presentasi di sana. Oh, waktunya sudah lewat, Prof. Mungkin bisa dipercepat. Oh, sudah lewat ya? Oke. Ya, yang ini ada tsunami, ada juga bangunan aman tsunami, ada dibuat juga di Indonesia ada, perlu ada genangan banjir, nanti bagaimana mitigasinya, misalnya dengan rumah panggung, di Bojonegoro dulu sudah ada namanya Dorlaj juga ya, karena Bojonegoro bawah Bengawan Solo waktu saat gempa banjir ya. Bisa pakai bendungan dan sebagainya pengurang dari banjir. Terus banjir bandang bagaimana? Apakah bisa? Bisa. Banjir bandang itu pakai dibuat dengan ini ya. Mohon maaf, dipakai gerigi-gerigi seperti ini supaya kalau ada banjir bandang dia tidak langsung menaik penduduk di situ ya. Ini waktu di Gwasior ya. Terus angin ribut bagaimana? Ada. Jadi pakai skor-skor, ada yang bunder kayak gini, ada yang pakai rumah saya itu ya, kadang anginnya besar ya pakai skor-skor kayak begini ya. Ini rumah saya ini. Ya, dia aneh-aneh nggak apa-apa ya untuk praktek mahasiswa dari UI, UGM, kadang dari universitas lain juga ya. Terus tanah longsor, nah, itu banyak ya, di geoteknik sudah banyak bagaimana menanggulangi tanah longsor, tanah gerak dan sebagainya, punya ilmu sendiri lah ya, termasuk bagaimana membuat tebing. Saya kira itu saja, terima kasih dan mohon maaf ternyata sudah terlewat waktunya sedikit. Terima kasih, waktu saya kembalikan, kalau ada tanya jawab, silahkan nanti.